Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdila Aulia Amir dengan NPM 231060461, Prodi Psikologi Islam, semester 2, kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan tema pembahasan dampak pembuangan limbah anorganik terhadap lingkungan hidup. Video ini saya buat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Mustamira Sofra Salsabila, SPSI. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk saja ke video pembahasan. Namun, sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu limbah anorganik dan apa saja yang termasuk ke dalamnya. Jadi teman-teman, limbah anorganik merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan bukan berasal dari alam, melainkan bahan-bahan buatan manusia atau sintetik yang banyak berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan barang tertentu. Contohnya adalah limbah anorganik yang berasal dari lingkungan rumah tangga seperti plastik, styrofoam, kaleng kemasan, botol minuman, kaca, sedotan, dan lain-lain. Adapun limbah anorganik yang berasal dari perkantoran seperti sisa alat tulis, kertas, dan lain-lain, maupun limbah yang berasal dari industri atau pertambangan seperti magnesium sulfat, magnesium klorida, asam sulfat, dan lain-lain. Lalu mengapa limbah anorganik bisa berdampak bagi lingkungan hidup? Itu dikarenakan limbah anorganik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, limbah anorganik memiliki ciri sulit terurai atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Yang kedua adalah limbah anorganik terbuat dari bahan-bahan pabrikasi seperti sampah styrofoam yang mengandung bahan-bahan yang terbuat dari campuran sintesis seperti polistrena dan gas freon yang dapat merusak lapisan ozon. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari limbah anorganik, tentulah kita semua tahu bahwa keberadaan limbah anorganik ini bisa berdampak negatif dan juga membahayakan bagi lingkungan dan kehidupan. Terlebih lagi, jenis sampah ini termasuk jenis sampah yang sulit untuk terurai sehingga bisa berdampak panjang. Lalu, apa sajakah dampak-dampak dari pembuangan limbah anorganik ini? Dampak yang pertama yaitu dapat menyebabkan masalah kesehatan. Contohnya adalah sisa bahan dan proses dari pembuatan limbah anorganik seperti kaleng dan plastik yang mengandung bahan-bahan sintetis yang tidak aman bagi manusia. Salah satunya dioksin yang dapat menyebabkan bermacam masalah kesehatan mulai dari gangguan saraf hingga kanker. Belum lagi limbah-limbah yang berasal dari konstruksi alat berat seperti besi dan logam yang dimana terdapat kandungan merkuri. Teman-teman bisa membayangkan jika kandungan merkuri ini terurai ke dalam air lalu mengendap di air dan dikonsumsi oleh hewan-hewan laut seperti contohnya ikan ataupun kerang yang sering kita konsumsi. Merkuri itu terendap di tubuh hewan-hewan laut tadi. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana kalau kita mengkonsumsi hewan-hewan itu untuk jangka panjang. Selain membawa permasalahan bagi kesehatan, limbah anorganik ini juga membawa permasalahan bagi lingkungan. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa beberapa tahun belakangan ini kita seringkali dihadapkan dengan bencana alam banjir yang dikarenakan karena penumpukan sampah, salah satunya yaitu sampah anorganik itu sendiri. Selain mengganggu permasalahan kesehatan dan juga permasalahan lingkungan, ternyata limbah anorganik ini juga berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup lain, yaitu ikan dan tumbuhan. Banyak sekali kasus pencemaran air yang terjadi karena limbah anorganik, sehingga membuat ikan dan organisme-organisme laut lainnya ikut mati karena keracunan. Ada pula tumbuhan yang juga ikut berdampak karena pembuangan limbah anorganik ini, yaitu ketika kita menimbun sampah anorganik yang sangat sulit terurai dengan organisme-organisme pengurai, sampah-sampah ini mengurangi kesumuran dari tanah yang secara tidak langsung juga berdampak pada pertumbuhan tanaman.
sangat merugikan, bukan? Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui dampak-dampak dari pembuangan limbah anorganik terhadap lingkungan hidup, hendaklah kita sebagai manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini senantiasa melakukan kebaikan terhadap alam, menjaga, melestarikan, memanfaatkan dengan baik serta tidak berbuat kerusakan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, perlu diingat teman-teman, tidak hanya menjaga, melestarikan alam, tapi kita juga dihimbau untuk menyayangi sesama makhluk yang ada di muka bumi ini, seperti hewan dan tumbuhan tadi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, yaitu irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Untuk itu teman-teman, marilah kita menjadi khalifah yang sesungguhnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.